Red Velvet ini kayak seringkali digunakan untuk melakukan yang namanya pengalihan isu. Jujur guys, aku secara pribadi itu pernah dihubungi oleh agensi Korea sana. Jadi dia itu minta, reaction dong. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai media play. Aku yakin banyak dari kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang apa yang dimaksudkan dengan media play. Batunya tahan dulu, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, komen, dan juga share ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum itu aku mau nanya dulu sama kalian, udah pada tahu media play itu apa? Belum pada tahu? Oke, aku akan jelasin. Dari namanya nih, media play. Itu kalau kita terjemahin jadinya permainan media. Pinter banget sih kalian bahasa Inggrisnya. Nah, permainan media ini maksudnya seperti apa sih? Nah, permainan media ini itu maksudnya adalah yaitu permainan yang dilakukan oleh media-media. Medianya apa saja? Banyak. Gak cuma satu. Misalnya nih kayak media televisi kah, habis itu media cetak kah, atau ada yang sering atau di zaman sekarang ini banyak sekali yang menggunakan media sosial untuk melakukan yang namanya media play. Terus tujuan dari media play ini apa? Banyak guys, banyak banget tujuannya. Tergantung orang yang melakukan media play tersebut. Ada yang tujuannya untuk pengalihan isu dan ada juga untuk mendongkrak kepopularitasan. Untuk pertama kita akan mulai dulu deh membahas lebih dalam lagi tentang media play yang digunakan untuk pengalihan isu. Nah, seperti yang kalian tahu, para K-popers itu pasti udah tahu betul bahwa para idol K-pop dan juga artis ternama dari Korea Selatan itu seringkali digunakan untuk melakukan yang namanya pengalihan isu. Ada satu media yang mana medianya ini itu kayak dicurigai banget sama netizen bahwa kayaknya ini jadi kaki tangan deh buat melakukan yang namanya pengalihan isu. Udah pada tahu medianya apa? Yups, media yang dimaksudkan adalah Dispatch. Kenapa Dispatch ini dianggap sebagai salah satu media yang kerap kali digunakan untuk melakukan yang namanya pengalihan isu? Karena Dispatch ini kayak nyimpen banyak sekali rahasia dari para artis ternama dan juga para idol K-pop. Yang mana kalau rahasia-rahasia ini kayak dipublish, pasti pada tahu apa yang akan terjadi. Ini tuh akan menjadi berita utama. Beritanya itu nggak cuma tentang kencan doang guys, tapi banyak banget. Kalau Dispatch sudah bergerak, widih parah banget. Hati-hati makanya sama Dispatch-nya. Apalagi nanti kalau ada sesuatu hal yang terjadi itu besar banget, ya udah ya siap-siap aja, pasti akan ada yang dibongkar lagi oleh pihak Dispatch. Contohnya nih kayak kemarin, kalian pasti tahu ya bahwa berita kencan tentang Jennie dan juga G-Dragon itu kan dipublish nih oleh pihak Dispatch. Dan banyak sekali dari netizen Korea yang waktu itu percaya bahwa kayaknya berita kencan dari Jennie dan juga JD ini sengaja banget deh dipublish oleh pihak Dispatch untuk melakukan yang namanya pengalihan isu. Karena pada saat itu guys, skandal bullying tentang para idol K-pop dan juga artis ternama serta atlet dari Korea itu benar-benar kayak lagi panas banget. Dari nomor 1 sampai nomor 10, kalau kalian lihat di Never, itu dihiasi oleh para idol K-pop yang melakukan tentang hal tersebut. Nah, tahu nggak? Setelah berita tentang Jennie dan juga GD ini kayak dipublish oleh pihak Dispatch, yang tadinya nomor 1 sampai 10 isinya mungkin yang kayak tentang bully, itu semuanya kayak mundur gitu loh guys. Jadi kayak turun peringkatnya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 6 kalau nggak salah waktu itu kayak dihiasi oleh nama Jennie, G-Dragon, Dispatch, Jennie GD Kencan, GD Jennie Kencan, kayak gitulah pencarian yang ada di Never. Jadi dari hal itulah di sini netizen itu berspekulasi bahwa terungkapnya skandal kencan mengenai Jennie dan juga GD itu dilakukan untuk melakukan yang namanya pengalihan isu. Karena itu emang benar-benar buruk banget sih guys untuk reputasi dari para artis K-pop dan juga para agensi kayak rugi besar sih pada saat itu. Kenapa mereka rugi besar? Ya udah kalian lihat aja banyak sekali dari produk-produk iklan yang kayak dibatalin gitu. Kalau produk iklan mereka dibatalin ya udah nanti mereka kayak bayar denda gitu, dan bayar dendanya juga nggak sedikit, banyak. Selain Dispatch ada juga salah satu grup ternama dari Korea. Jadi banyak sekali dari netizen yang berspekulasi bahwa grup ini juga kerap kali digunakan untuk melakukan yang namanya pengalihan isu. Kalian pasti tahu grup apa yang aku maksudkan? Ya, Red Velvet. Kenapa banyak sekali dari netizen Korea berpendapat bahwa Red Velvet ini kayak sering kali digunakan untuk melakukan yang namanya pengalihan isu? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah jadi di saat skandal kencan Sulli itu kayak heboh banget, Red Velvet ini kayak debut gitu loh guys. Lalu yang kedua adalah di saat Jessica meninggalkan SNSD atau Luhan meninggalkan EXO, Red Velvet itu comeback dengan Be Natural. Lalu di saat Tao meninggalkan EXO ada Yeri ditambahkan, dan juga Red Velvet ini comeback dengan Ice Cream Cake. Dan di saat Sulli meninggalkan FX dan juga Jessica meninggalkan SM Entertainment, Red Velvet itu comeback dengan Dam Dam. Jadi dikarenakan timingnya mungkinnya yang kayak
berdekatan gitu, netizen di sini percaya bahwa Red Velvet ini digunakan untuk melakukan yang namanya pengalihan isu. Tapi dicatat ya, ini tidak semuanya netizen berpendapat seperti itu. Ada yang menganggapnya sebagai kebetulan saja, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang telah direncanakan. Kalau kalian sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan gak hanya tentang pengalihan isu saja, seperti yang kita udah bahas pada awal tadi, media play ini juga kerap kali digunakan untuk mendongkrak yang namanya kepopularitasan. Kenapa media play dapat mendongkrak kepopularitasan? Karena gini, media play ini seringkali digunakan oleh para agensi untuk melakukan yang namanya promosi terhadap artis mereka. Kalian pasti sering lihat nih artikel-artikel di internet mungkin, atau artikel-artikel yang tersebar di media sosial. Oh, si ini tampil dengan menawan dalam teaser ini. Oh, ini comebacknya sangat energik dengan lagu ini. Oh, ini grup dari ini akan debut dengan konsep yang kayak gitu guys. Maksudnya itu juga media play gitu. Jadi di sini si pembuat artikel nggak langsung ngebuat artikel tentang mereka. Biasanya ada yang kayak dihubungi oleh agensinya secara langsung, yuk dong buatin artikel tentang artisku gini. Ntar dikasih yang kayak gini gitu guys. Maksudnya ada yang kayak kerjasama gitu. Dan di sini ada beberapa dari idol K-pop yang sering kali kayak dianggap telah melakukan yang namanya media play. Misalnya nih kayak Yua dari Oh My Girl. Kenapa netizen Korea berpendapat bahwa Yua itu sering kali melakukan yang namanya media play? Karena Yua ini kayak sering kali terlihat bersama dengan P1A4. Lalu yang kedua adalah Cha Eun-woo dari Astro. Mungkin alasan dari netizen kenapa menyebutkan Cha Eun-woo adalah karena Cha Eun-woo ini itu kan sering kayak muncul-muncul gitu dalam artikel-artikel yang membahas, salah satunya adalah tentang ketampanannya atau enggak saat dia bermain drama atau sebagainya. Jadi itu yang ngebuat netizen berspekulasi seperti itu. Selain Cha Eun-woo dan juga Yua dari Oh My Girl, ada juga Han So-hee. Kalian tahu bahwa Han So-hee ini kan itu kayak memiliki popularitas yang benar-benar tinggi banget di saat dia itu memainkan drama The World of Merit. Ya, udah pada tahu ya. Nah, di sini agensi dari Han So-hee itu pernah dikritik loh guys, karena agensi dari Han So-hee dinilai melakukan yang namanya media play terlalu berlebihan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu, di saat Han So-hee ini kayak lagi naik daun banget, banyak sekali artikel-artikel mengenai Han So-hee di berita-berita utama. Jadi netizen kayak mengeluhkan tentang hal tersebut. Ini apaan sih? Aduh, Han So-hee aja yang muncul di berita utama, nggak ada berita lain apa? Ih, ini agensinya ya melakukan yang namanya media play itu terlalu berlebihan gitu katanya guys. Dan pada saat berita tentang Han So-hee itu kan banyak sekali yang dibahas nih, mulai dari Han So-hee di drama ini, di drama itu, dan juga bahkan bagaimana Han So-hee di masa lampaunya. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Han So-hee di masa lampau itu kan kayak yang kayak gitulah, ada merokok juga ya. Tapi kebanyakan dari netizen kayak menerima sih tentang apa yang terjadi pada Han So-hee. Ya, yang namanya juga orang kan punya masa lampau, nggak apa-apa sih. Tapi pada saat itu banyak sekali dari netizen Korea yang mengkritik agensinya. Selain Han So-hee ada juga Lisa dari Blackpink. Bukan Lisa sih sebenarnya, tapi YG Entertainment itu dikritik oleh netizen karena mereka ini dianggap melakukan yang namanya media play. Kalian pasti tahu bahwa ada kaki jenjang dari Lisa itu kayak jadi meme yang rame banget digunakan oleh orang. Jadi nantinya kaki jenjang dari Lisa ini itu kayak akan dipasangkan dengan tubuh dari mereka. Habis itu ada captionnya, apakah ini terlihat baik atau apakah ini terlihat kayak cocok? Dan pada saat itu banyak sekali dari orang-orang yang mengikuti challenge tersebut. Gak cuma kita sebagai masyarakat biasa, tapi juga dari para artis ternama yang ikut melakukan challenge itu. Udah pada tahu ya tentang hal itu? Dan apakah dari kalian juga udah ikutan challenge itu? Kalau udah, langsung aja komen di kolom komentar. Dan lagi-lagi nih guys, ada media Korea, yang mana media Korea itu kayak nuduh bahwa YG Entertainment melakukan yang namanya media play dengan memanfaatkan Blackpink. Jadi pada saat di tahun 2019 yang lalu, kalian pasti tahu bahwa saat itu YG kan lagi dalam masa krisis ya, karena banyak sekali skandal-skandal dari artisnya yang kayak dibongkar gitu. Dan meskipun pada akhirnya ya kalian tahu ya bagaimana kebenarannya. Nah pada saat itu si media ini kayak nulis kayak gini tulisannya guys, wah si YG ini manfaatin Blackpink ya buat media play. Ya tujuannya sih supaya dia itu dapetin keuntungan yang banyak gitu. Jadi kayak seolah-olah dia itu menyebutkan bahwa YG ini memanfaatkan Blackpink untuk menstabilkan keuangan agensi. Dan kalian itu pada tahu nggak tentang konten-konten misalnya kayak dance cover, sing cover, atau nggak reaction? Itu juga termasuk media play loh guys, serius. Itu udah masuk ke dalam media play. Kenapa dapat seperti itu? Karena gini, kalau semakin banyak orang yang reaction, nanti kan secara tidak langsung si YouTuber ini akan mempromosikan artis tersebut kepada viewersnya. Jadi biasanya nggak semua orang akan kenal dengan artis tersebut, nggak. Masih banyak banget yang kayak belum kenal gitu ya tentang artis itu. Namun dikarenakan udah ada yang kayak
nge-dance coverin lagunya, nge-sing coverin lagunya, dan bahkan ada yang nge-reaction juga secara tidak langsung para YouTuber dan juga selebgram tersebut itu sudah mempromosikan artis tersebut. Ngaku nggak? Ada dari kalian yang pastinya kayak kurang tahu tentang grup tersebut, tapi karena ada YouTuber favorit kalian yang mereaction mungkin atau yang ngedance coverin lagunya, pasti kalian udah tahu, oh ada grup yang ini, lagunya juga bagus ya, kayaknya aku harus kepoin. Pasti ada dari kalian yang seperti itu. Makanya nggak heran sih kalau banyak dari agensi-agensi Korea sana yang kayak ngehubungin para YouTuber K-popers dan juga para selebgram K-popers untuk mempromosikan artis mereka. Jujur guys, aku secara pribadi itu pernah dihubungi oleh agensi Korea sana. Jadi dia itu minta, reaction dong lagu debutnya artis aku gitu. Tenang, untuk masalah copyright buat kamu bebas deh, katanya gitu guys. Ya biasanya kan kalau kita nge-reaction lagu itu kan kita nggak dapat money. Kenapa gitu? Karena terkena copyright. Makanya aku males banget sih kalau mau reaction lagu gitu ya. Karena aku juga kalau nge-reaction kayak buruk sih. Kalian pasti udah tahu ya, kalau aku nge-reaction tuh kan kayak bad banget. Jadi kayak emang udah terbiasanya nonton itu kayak diem-diem. Jadi pas disuruh reaction kayak aku nggak tahu harus ngapain gitu. Apakah aku harus kayak bereaksi yang wow bagus banget, atau gimana? Serius aku kayak awkward banget, makanya kayak trauma sih nge-reaction lagu. Dan pada saat itu aku nggak sempat nge-reaction bagaimana lagu dari artis tersebut karena aku juga lagi sibuk ada ujian dan nggak terlalu aktif juga di YouTube. Ya udah gitu, jadi kayak nggak enak juga kan ya guys. Ya udah akhirnya kayak nggak nge-reaction juga. Dan aku juga udah kemarin lihat ternyata banyak sekali dari agensi-agensi Korea sana yang meminta bantuan kepada YouTuber dari Indonesia dan juga portal-portal berita K-pop di Indonesia untuk mempromosikan artis mereka. Banyak banget. Kalian pasti melihat ada artis yang kayak menyapa para penggemar Indonesia menggunakan bahasa Indonesia atau kayak memberikan ucapan selamat berbuka puasa, dan videonya itu diupload di portal berita K-pop yang ada di Indonesia. Itu udah termasuk media play. Nggak tahu di sini hubungannya kayak gimana, apakah di sini agensinya bayar atau di sini kayak saling menguntungkan satu sama lain, I don't know juga. Tapi rata-rata setahu aku sih jarang ada yang kayak bayar gitu. Biasanya mereka di sini kayak menerapkan sistem simbolisme mutualisme. Jadi kayak saling menguntungkan gitu. Dan kalian itu pasti tahu bahwa di Korea itu kan ada yang namanya brand reputation idol K-pop, brand reputation boy group, brand reputation girl group. Dan kalian tahu nggak, untuk menentukan peringkat-peringkat dari brand reputation itu, mereka di sini menggunakan banyak hal gitu. Apalagi kalau kalian nih sering kayak ngebuat artis-artis kalian itu menjadi trending di Twitter, kalian di sini juga udah melakukan yang namanya media play gitu. Media play untuk mendongkrak kepopularitatan idol K-pop kalian. Semakin banyak kalian ngebuat postingan tentang mereka, itu secara tidak langsung kalian di sini membantu para idol kalian untuk memiliki brand reputation yang tinggi. Jadi nggak heran sih kenapa BTS itu selalu nangkring di posisi pertama, dan juga para member dari BTS itu pasti selalu nangkring di top 10 untuk brand reputation idol K-pop. Karena mereka itu kan seringkali muncul-muncul dalam berita. Kalau mereka ngelakuin ini ya udah nanti dibahas sama media ini. Kalau mereka melakukan itu nanti dibahas sama media ini. Dan para penggemar juga itu bagus banget. Para ARMY aku akuin emang bener-bener kece banget sih. Kalau apapun yang dilakukan oleh idolnya, mereka pasti itu berhasil untuk membuat idolnya itu menjadi trending topic. Gak cuma di Twitter Indonesia doang, tapi mereka menjadi trending topicnya itu di Twitter global. Jadi mulai dari sekarang kalau kalian itu pengen ngebuat idol kalian makin populer dan juga populer, ya itu sih kalian dapat membantu mereka dengan cara melakukan media play melalui media sosial. Intinya sih guys, media play ini nggak buruk kok. Media play ini ada yang baik dan juga ada yang buruk. Yang baiknya adalah yang kayak gini itu, untuk mendongkrak kepopularitasan. Selama cara mereka mendongkrak kepopularitasan itu bagus, ya why not gitu ya. Dengan melakukan promosi melalui ini kah, bekerja sama dengan YouTuber ini kah, itu tidak buruk kok, bagus gitu. Karena beginilah yang namanya strategi marketing. Kalau yang buruknya sih misalnya kayak menjatuhkan orang lain gitu untuk melakukan yang pengalian isu, itu kan benar-benar buruk banget. Nah Cinggu, kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana menanggapi tentang yang namanya media play ini? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.